Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai pemirsa semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keberkahan dari syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa semuanya, kali ini saya mau berbagi cerita. Itu pengalaman dari ibu angkat saya mendapatkan keberkahan dari sholawat Nabi ini. Ikuti teman-teman semuanya, sebenarnya cerita dari saya ini khusus buat emak-emak ya. Boleh juga sih buat suami yang ditinggalkan oleh pasangannya atau diselingkuhin oleh pasangannya. Ceritanya seperti ini. Sebenarnya itu adalah ibu angkat saya itu yang awalnya pengasuh dari anak saya, dan dia itu sudah kami anggap sebagai ibu kami karena dia baik sama kami. Terus suaminya juga sebenarnya baik banget sama kami, makanya kami sangat tidak menyangka kalau misalkan bapak itu mempunyai istri lain gitu ya. Nah, yang pada awal mulanya itu ibu angkat saya itu sudah curiga dari gerak-gerik bapak itu bahwasanya dia sudah mempunyai istri lagi gitu ya. Dia ceritakan gitu sama saya, "Fit, kayaknya bapak kamu ini udah punya istri lagi deh. Kok nggak pulang-pulang? 1 minggu nggak pulang, 3 hari nggak pulang, bilangnya keluar kota gitu." Tapi saya menyangka, nggak mungkin lah bu, nggak mungkin, apalagi bapaknya kan baik banget, pendiam gitu ya, ramah apalagi sama anak saya itu sayang banget gitu ya. Pokoknya dari segi sikap dan sifatnya itu tidak memungkinkan bahwasanya dia itu punya istri simpanan gitu ya. Tetapi ibu angkat saya ini bilang, "Saya yakin deh, pasti dia punya istri lagi." Gitu. Namun perkataannya itu nggak saya tanggapin. Terus menjelang 1 bulan kemudian atau di bulan 12 itu benar-benar itu kayak terungkap gitu ya, karena kok 3 minggu nggak pulang gitu, 2 minggu nggak pulang. Nah, ibu angkat saya ini makin curiga gitu. Terus dia mimpi buruk terus tentang bapak itu gitu ya. Dia cerita lagi, kayaknya beneran deh gitu. Terus juga kemarin katanya ada keluarga yang cerita bahwasanya bapak itu punya istri lain gitu ya. Terus saya yakinkan lagi ke ibu angkat saya bahwasanya kalau kita belum melihat langsung itu jangan terlalu percaya dulu gitu ya. Karena mendengar kabar dari keluarganya tadi, ibu angkat saya itu benar-benar sedih dan nggak tahu harus berbuat apa, karena itu hanya kabar angin, belum jelas juga. Terus dari gerak-gerik bapak angkat saya juga membuktikan bahwasanya dia kayaknya mempunyai istri lain gitu ya. Bingung ibu angkat saya. Dari kebingungan itu saya saranin ke ibu angkat saya itu supaya bersolawat setelah sholat wajib gitu, supaya Allah mengungkapkan masalah tersebut dengan jelas gitu ya, apakah bapak angkat saya ini benar-benar mempunyai istri lain atau tidak gitu ya. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dan bersolawat. Saya saranin seperti itu. Kemudian ibu angkat saya tadi mendawamkan sholawat itu setelah sholat wajib, lagi santai gitu ya. Kemudian nggak sampai 1 minggu ibu angkat saya itu mendawamkan sholawat tadi, entah kenapa
mungkin Allah menjawab dari doa ibu angkat saya tadi ya, dan dipercepat prosesnya gitu. Adik ipar saya itu bilang ke suami saya gitu ya. Kebetulan juga itu bapak angkat saya itu ponakannya itu menikah sama adik ipar saya. Lanjut lagi ke cerita yang tadi ya. Nggak tahu kenapa adik ipar saya itu cerita ke suami saya bahwasanya benar bapak itu sudah punya istri lagi gitu. Terus itu ceritanya dari mertuanya, dan mertuanya itu adalah kakak dari bapak angkat saya ini. Suami saya kemudian cerita ke saya sih kaget gitu, pengen nangis juga sih sebenarnya ya, karena kan kita sesama perempuan gimana ya gitu ya kalau dikhianatin gitu atau dibohongin gitu ya. Nah terus saya ini bingung mau cerita atau enggak cerita enggak gitu ya. Tapi saya pikir kalau saya enggak ceritain, kasihan ibu angkat saya itu bertanya-tanya terus, menanti terus, enggak pasti gitu ya. Nah akhirnya saya ceritakan ke ibu angkat saya bahwasanya memang benar bapak angkat saya itu mempunyai istri lain atau sudah punya istri simpanan gitu ya. Namun tidak secara sah tapi secara siri gitu. Sedih banget sih yang pastinya ya. Dan mulai dari situ ibu angkat saya benar-benar terpuruk, sedih banget gitu ya. Dan bapak angkat saya akhirnya pulang. Itu singkat cerita pokoknya ibu angkat saya itu bener-bener nggak karuan gitu ya, nggak terima, sedih banget yang pasti sedih banget ya. Nah dalam keadaan keterpurukan tadi, entah kenapa ibu angkat saya itu kayak bener-bener nggak bisa mikir gitu, yang ngerokok lah, yang kerasukan lah, macem-macem lah pokoknya. Saya sedih banget karena saya benar-benar sudah sayang banget sama ibu angkat saya itu, karena dia baik banget ya sama kita lagi kesusahan dia bantu, kita lagi mau apa-apa misalnya butuh bantuan ibu angkat atau bapak angkat itu selalu dibantu gitu ya. Nah dengan keterpurukannya itu sampai nih ya menurut saya yang bikin kesel, saya juga kesel banget ya. Nah bapak angkat saya itu ngajak istri simpanan atau istri sirihnya itu ke rumah gitu ya. Padahal sih memang gak masuk ke rumah gitu. Jam 12 malam, coba bayangin jam 12 malam, gak tahu kenapa itu. Padahal itu lagi mau yasinan gitu ya, mau acara syukuran gitu. Gak tahu kenapa jam 12 malam itu perempuan itu muncul gitu di rumah tetangga lagi, yang bikin malunya gitu ya. Nah, berontak lah ibu angkat saya ini. No God! Bener-bener kesel banget, saya juga kesel gitu. Siapa sih yang gak kesel? Kok ngajak istri siri ke rumah kita gitu ya? Itu niat atau enggak niat nggak tahu juga ya. Saya nggak terlalu mau ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga ibu angkat dan ayah angkat saya gitu. Nah di sana ibu angkat saya benar-benar nggak bisa terima juga dan marah, kesel banget gitu ya, nangis terus nangis gitu ya, nggak bisa kayak pokoknya dah nggak bisa mikir apa-apa ya. Saya juga kayak merasakan gitu ya, apalagi kita sebagai perempuan ya, pengennya itu benar-benar dicintai secara tulus, ingin menjadi istri yang satu-satunya pasti ya.
Nah di saat itu juga saya berpikir, saya kasih pendapat ke ibu angkat saya bahwasanya kalau misalkan ibu selalu seperti ini terus sakit, siapa yang jaga? Terus kalau ibu stres juga siapa yang jaga? Gitu. Karena kebetulan juga ibu angkat saya tuh di kota ini benar-benar kayak sendiri gitu ya. Makanya dia nganggap kami itu sebagai anaknya gitu. Terus lanjut lagi ke cerita tadi ya. Kalau misalkan ibu selalu terpuruk seperti ini, sakit, kemudian atau stres atau seperti apalah itu, nggak ngerawat diri lagi, nggak mikirin dapur lagi, nggak mikirin anak lagi, terus yang memikirkan ibu sama anak ibu sama ini siapa gitu. Kalau orang lain kan hanya sementara yang bisa membantu, membangkitkan atau menyemangatin kita, nggak selamanya seperti ini gitu. Nah terus saya bilang ke ibu, coba deh ibu dawamkan lagi sholawatnya. Kemarin kan kita meminta kepada Allah untuk dibukakan kejelasannya, untuk mendawamkan sholawat. Alhamdulillah dibukakan benar adanya bahwasanya bapak anak saya punya istri lain gitu. Seharusnya kita juga ambil hikmahnya juga gitu, walaupun sedih banget dan sakit banget gitu ya. Saya bilang ke ibu angkat kayak gitu. Dan kalau misalkan ibu sakit, stres atau apa, apakah bapak angkat saya itu benar-benar mau kembali lagi ke ibu gitu? Apalagi istrinya sekarang masih istri siri gitu, belum sah dalam negara gitu. Saya bilang gitu sama ibu, kalau misalkan ibu benar-benar mencintai bapak, benar-benar sayang sama bapak, takut kehilangan sama bapak, coba deh ibu dawamkan lagi sholawat. Saya bilang kayak gitu ke ibu angkat saya tadi. Dan alhamdulillah ibu angkat saya mau mendengarkan dari pendapat saya tadi, bukan nasihat ya, karena saya juga masih belajar dalam hidup ini. Keinginan dari ibu angkat saya itu, dia bilang gini, karena bagi ibu angkat saya itu bapak itu adalah satu-satunya keluarganya yang bisa menaungi dia dan anaknya gitu, dan benar-benar sangat ia cintai gitu. Nah akhirnya ibu angkat saya bilang, ya saya mau daun sholawat supaya bapakmu bisa kembali lagi ke ibu gitu. Dan setiap hari ibu angkat saya itu mendawamkan sholawat, setelah sholat lagi santai atau lagi apa gitu ya, dan berkeyakinan dan alhamdulillahnya dengan jalan-jalan walaupun pahit gitu ya, nggak harus saya ceritakan semuanya ya, dan alhamdulillah nggak sampai 3 bulan atau 4 bulan itu entah kenapa bapak pulang, walaupun nggak kerja lagi, nggak ada kerjaan lagi, terus motor pun raib yang dibawanya nggak tahu kemana, pokoknya terserah lah. Nah pulang, dan alhamdulillah saya benar-benar pulang dan nggak kembali lagi ke istri sirihnya gitu ya. Entah dicerainya atau enggak itu nggak tahu juga ya. Yang terpenting sekarang bapak angkat saya sekarang ini kembali lagi ke ibu angkat saya. Malah yang lebih membahagiakan lagi, bapak angkat saya kayak benar-benar takut kehilangan ibu angkat saya gitu. Nah pemirsa, itu tadi sepenggal cerita dari kisah ibu angkat saya. Bagi teman-teman atau mak-mak atau bapak-bapak yang rumah tangganya lagi nggak karuan, atau sang suami punya istri lagi, sang istri selingkuh, atau sang suami gimana pokoknya, coba deh dawamkan sholawat Nabi, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Oke pemirsa semuanya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.